Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapin waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, artinya antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu, saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa, teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader, ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa, ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak, ya enggak apa-apa gitu ya, karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri ya. Namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Halo teman dan sahabat trader, kembali berjumpa dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Jadi jika teman-teman berkenan sebagai pendatang baru, Anda mau dapatkan wisdom setiap minggu jam 10, Anda boleh subscribe dan klik loncengnya ya untuk bertanya. Dan Anda juga bisa melihat video-video yang lain dari sepanjang minggu ini ya, untuk hal-hal yang menyangkut trading investasi tentunya. Oke, jadi khusus di hari Minggu ini adalah saya khususkan untuk supaya kita menyediakan waktu ya 15-20 menit untuk merefleksikan kehidupan kita kembali supaya hidup kita bisa terjadi balance ya. Jadi terjadi keseimbangan antara material, jiwa dan ketenangan hati tentunya. Oke ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, Anda penerbang baru silakan subscribe, klik loncengnya supaya Anda bisa dapatkan notifikasi dan video-video terupdate selanjutnya. Oke. Jadi baik. Teman-teman, kembali di akhir pekan saya ucapin selamat berlibur bersama keluarga tentunya. Di dalam kondisi-kondisi seperti ini memang kita harus banyak, yang selama ini mungkin kita banyak sibuk sekali sehingga kita kehilangan relasi kita bersama keluarga. Jadi inilah kesempatan di mana secara situasi kita masih pemerintah mengharapkan kita tidak banyak berkerumun di luar sana. Jadi sehingga dengan demikian teman-teman boleh punya peluang untuk berkerumunlah sama keluarga kita dalam rumah. Oke ya teman-teman ya, dan itu juga demi keselamatan kita, demi kesehatan kita tentunya. Baik, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan sesuatu yang sangat menarik tentang seorang pemuda yang luar biasa ya, dan saya percaya sejarah ini sudah dikenal oleh sebagian besar manusia di dunia ini. Oke ya. Jadi mari kita melihat seorang pemuda yang bernama Yusuf tentunya. Nah, ini saya mengajak kita untuk merenungkan peristiwa yang dialami oleh si Yusuf ini. Oke ya. Jadi saya akan bacakan ceritanya teman-teman begini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir
Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Oke. Dari manakah asal Yusuf? Yusuf ini ceritanya dia merupakan salah satu anak daripada si Yakub. Ya, dia adalah anak ke berapa ya? Saya agak lupa ya. Kayaknya dia bukan yang paling bungsu ya. Nomor berapa ya? Nomor 10 atau nomor berapa gitu. Oke. Kenapa bisa demikian? Dia bisa sampai ke Mesir. Dia adalah tadinya itu tidak disukai oleh abang-abangnya, oleh saudara-saudaranya, sehingga dia itu singkat kata dia dijual oleh kakak-kakaknya yang tidak suka sama dia, dan dijual kepada seorang dari Ismail ya, dari tangan orang Ismail ya. Jadi udah, lalu dibawalah ke Mesir. Nah, sampai Mesir dia dijual sebagai budak sebetulnya. Jadi dijual jadi uang jualan tentu ya dinikmati oleh abang-abangnya ya. Jadi sampailah dibawa ke Mesir, dijual kepada seorang pengawal raja ya. Seorang petinggi raja, pegawai istana raja bahkan ya, kepala pengawal loh ya. Ini luar biasa, bernama Potifar. Terus apa yang terjadi? Lalu selanjutnya dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini penting teman-teman. Jikalau kita, apapun kondisi kita, kalau Tuhan mulai menyertai kita, kita ini menarik ceritanya. Lalu gimana? Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bisa dibayangkan, teman-teman, seorang asing dan sebagai budak bisa tinggal di rumah tuannya, seorang kepala pengawal raja. Itu luar biasa loh. Teman-teman coba bangga nggak kalau kita sebagai pembantu presiden misalnya, lalu diajak tinggal di rumahnya gitu ya. Itu luar biasa itu ya, sebagai budak ya, gitu. Ya, jadi budak itu lebih tidak terhormat daripada pembantu rumah tangga, teman-teman. Ya, budak itu zaman dulu itu nggak ada hak untuk hidup, jadi mau dibunuh oleh tuannya sebenarnya juga nggak apa-apa gitu, macam-macam gitu. Ya sudah dianggap kayak binatang, kayak kita beli kuda, beli kerbau ya, kerja kalau kita nggak senang kita potong aja itu ya. Nah, itu harga seorang budak zaman itu. Jadi nggak ada hak untuk hidupnya sendiri. Oke. Namun kali ini, kenapa dia bisa mendapat penghormatan? Karena Tuhan menyertai dia. Ini yang menarik ya. Jadi teman-teman, kita dalam kondisi apapun tidak masalah, dan kondisi sulit seperti ini yang penting Tuhan menyertai kita, apa enggak? Itu yang penting. Oke. Lalu dia tinggal di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Coba ya. Kalau Tuhan menyertai dia, maka Tuhan akan membuat kita berhasil apa yang kita kerjakan, termasuk di dalam hal dunia trading tentunya teman-teman. Jadi saya pernah sampaikan bahwa trading itu kita perlu tetap kita mengharap Tuhan menyertai kita, dan kita bersama-sama Tuhan. Ada yang protes itu ya, jangan dibawa-bawa ke dalam agama. Saya tidak bawa agama, sorry ya. Saya membawa kehidupan yang apa saya kerjakan kepada Tuhan ya. Jadi oke. Jadi kembali kepada di sini ya. Coba lihat ya, karena Tuhan menyertai dia, maka semua dikerjakan itu berhasil. Ini yang membuat apa? Membuat Yusuf mendapatkan kasih dan kebaikan daripada tuannya Potifar itu. Lalu apa yang terjadi? Diberikannya segala kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Coba. Semua kepercayaannya, hartanya, rumahnya itu diserahkan untuk dikontrol kepada Yusuf yang tadinya adalah seorang budak. Bisa dibayangkan tidak bagaimana Tuhan mengangkat derajat orang yang disertai olehnya. Ya, ini luar biasa. Jadi penting teman-teman, kita melakukan apapun, kita tetap bersandar kepada Tuhan dan minta penyertaan Tuhan. Ini adalah salah satu kunci keberhasilan Yusuf. Sehingga yang tadinya orang itu sebagai tuannya yang harusnya sadis sama dia, sekarang justru sangat baik. Bahkan seluruh harta diserahkan ke dalam pengawasan. Jadi ini mendapat kepercayaan yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan yang terjadi.
Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Coba kita melihat ketika Yusuf disertai Tuhan, dia membuat Yusuf berhasil. Dan bukan hanya Yusuf saja yang berhasil, tetapi dia membuat tuannya itu sendiri pun berhasil menikmati segala keberhasilan Yusuf. Artinya Yusuf membawa kebaikan, keberuntungan kepada si Potifar, orang pengawal Raja Mesir itu. Nah, teman-teman, kita itu jadi orang, ya, harusnya itu seringkali kita menjadi istilah apa, saluran berkah, atau saluran berkat gitu ya, kepada orang lain. Jadi kita mau profesi sebagai apapun, sebagai karyawan misalnya, marilah kita jadikan apa ya, ketika bos membayar gaji kita, dia merasa dia itu dipuaskan. Karena apa? Dia merasa sangat terbantu dengan kehadiran kita. Janganlah kehadiran kita itu menjadi beban buat orang lain, begitu loh. Ya, ini coba kita evaluasi diri. Jangan sampai kehadiran saya kepada bos saya, kepada orang lain, kepada teman-teman saya, ini jadi beban, atau justru mereka merasa senang dengan kehadiran kita karena mereka merasa terbantu, terberkahi, ya gitu loh ya. Nah, jadi jangan sampai kita datang kepada orang sudah takut sama kita. Ini tentu hidup ini jadi tidak bermakna ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya di atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Coba ya, karena Yusuf loh. Jadi kita ketika dimanapun kita tinggal, kita harus menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang itu, ya, bukan mencelakakan orang itu. Nah, celakanya kita sering melihat saat ini ya, apa yang terjadi. Coba tuannya seringkali dengan apa itu, dengan karyawannya, dengan anak buah, dengan apa ya, seringkali bos stres karena tingkah laku karyawannya. Ya, saya banyak dengar hal-hal seperti itu. Nah, tentunya mari kita evaluasi ketika kita mulai kayak begini. Ya, kalau kita memang mau serius untuk kerja, bekerjalah sebagai pekerja yang baik dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Begitu, teman-teman. Kalau kita merasa tidak puas, ya udah kita cari yang bisa memuaskan kita. Kalau itu memang maunya kita begitu, ya. Jadi bukannya kita memaksa, ya, majikan kita, bos kita, atau teman kita mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Ya, tidak bisa. Itu tidak akan menjadi saluran berkat. Justru itu akan menjadi apa? Saluran kutukan, ya, yang celaka nanti kita gitu. Berarti apa? Kita sudah tidak mengikuti kehendak Tuhan, ya, yang kita percaya tentunya. Oke, kita lanjut ya. Lalu adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Artinya apa? Yusuf ini sangat ganteng gitu, ya, seorang pemuda yang sangat ganteng. Selang beberapa waktu, istri tuannya itu memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Wah, ini rupanya nyonyanya Potifar, istrinya Potifar itu sudah mulai naksir sama si Yusuf, mau ngajak dia apa? Mau ngajak dia tidur bersama dengan dia. Coba kalau saudara di pihak Yusuf, wah, akan dicinta ulang pun tiba, ya. Jadi bisa dibayangkan lah, kira-kira itu istri Potifar itu cantik apa jelek? Pasti cantik sekali. Karena pas seorang pengawal raja, zaman dulu kalau kita nonton film-film ya, itu raja, itu gadis-gadis Mesir itu begitu cantik-cantik. Apalagi ini pengawal raja, itu wanita pasti adalah pilihan terbaik di wilayahnya. Oke, gak gampang kan mau jadi seorang istri pejabat gitu ya, nggak gampang kan. Nah, ini apalagi zaman dulu biasanya ada sayembara, itu yang paling cantik itu yang diambil gitu. Oke, nah pasti cantik. Lalu kita bagaimana lihat respon daripada si pemuda atau Yusuf ini ya atas ajakan itu. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apapun yang di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku.
Bahkan di rumah ini tidak ada lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Maksudnya istri, ya, Potifar ini yang lagi ngomong sama dia ini. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan? Tuh, ya. Hebat sekali, ya. Ketika diajak tidur oleh si nyonya yang sangat cantik, dan tentu kalau bisa tidur sama dia, oh sekarang itu bisa bayangkan nggak, Yusuf dapatnya banyak loh ya. Kalau dia bisa tidur sama istri Potifar, dia pasti akan menjadi lebih berkuasa lagi kan. Karena istri Potifar pasti akan mendukung dia karena selingkuhannya kan. Luar biasa nggak ya? Wah, Yusuf akan lebih kaya lagi begitu ya. Tetapi Yusuf ngomong apa? Oh tidak, sebab apa? Sebab suamimu tuh begitu baik sama saya. Dia sudah menyerahkan seluruh harta kekuasaannya, ya. Semuanya diserahkan kepada saya. Bahkan dia sendiri pun kuasanya itu kalau di dalam rumah ini hartanya itu lebih maksudnya masih di bawah kekuasaan si Yusuf. Jadi Yusuf yang mengaturnya. Nah, kecuali dia bilang kecuali engkau nih sebagai istrinya, nyonyanya, itu yang dia diserahkan kepadaku. Jadi saya tidak akan mau melakukannya. Karena apa? Karena itu akan sangat berdosa kepada Tuhan. Nah, perhatikan teman-teman. Ini ya. Lalu kita lanjutkan. Nah, coba bayangkan ya. Pertama kita melihat Yusuf. Dikatakan tadi loh ya. Dikatakan tadi itu bahwa istrinya mengajak dia loh. Oke, kita lanjutkan biar nanti lebih jelas ya. Saya tuntasin. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Tadi Yusuf sudah tolak ya, janganlah dia bilang. Masakan saya harus berbuat dosa kepada Tuhan dan juga kepada suami yang begitu baik sama saya. Oke, lalu kita lanjutkan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan berseteduh dengan dia. Oke. Nah, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ini coba lihat ya. Sangat ditekankan bahwa seisi rumah pun tidak ada seorang pun yang dalam rumah. Berarti sangat sepi. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangannya perempuan itu dan lari keluar. Nah, teman-teman, ini yang menarik. Jadi kalau kita melihat tadi dikatakan ya, pertama, kenapa Yusuf tidak mau lakukan? Pertama, dia tahu bahwa apa yang dilakukan keberhasilannya itu adalah berkat pertolongan Tuhan yang menyertai dia. Pertama, dia tidak mungkin akan mau berbuat dosa, mengkhianati Tuhan. Kedua adalah dia juga tidak akan mengkhianati tuannya yang begitu percaya sama dia. Nah, seringkali terjadi apa? Seringkali kita dengar pagar makan tanaman kan? Ya, justru yang jadi pengkhianat itu adalah orang yang kita baiki. Ya, seringkali kan begitu ya. Orang yang kita baiki tidak perhatikan, justru dia itulah yang makan tanaman kita. Ya, jadi hati-hati. Oke. Nah, si Yusuf tidak mau seperti itu. Karena pertama, dia merasa bertanggung jawab sama Tuhan. Kedua, dia bertanggung jawab kepada manusia. Oke. Lalu, ternyata istrinya Potifar tidak putus asa. Ya, dia terus bujuk. Nah, suatu hari ceritanya. Situasi sangat sepi. Ini kan kita sering katakan bahwa kesepian itu sering membawa godaan dan pencobaan kan. Ya, ini terjadi pada Yusuf nih. Lalu apa yang terjadi? Perempuan itu kalau sekarang kasarnya mau memperkosa si Yusuf ini karena sangat ganteng dia ya. Jadi apa? Dia paksa itu Yusuf tidur sama dia, ya. Dia tarik bajunya, dia tarik masuk ke kamar mungkin. Dan apa yang terjadi? Kalau saudara yang ditarik kayak begitu, aji mumpung kan, tetapi Yusuf tidak lakukan. Yusuf tetap ingat dua hal, tanggung jawab kepada Tuhan dan tanggung jawab kepada manusia. Lalu dia berontak, dia melepaskan diri itu bajunya dan dia lari keluar. Inilah tindakan Yusuf. Dan cilakanya teman-teman, kalau kita baca sampai selesai cerita ini, apa yang terjadi justru di dalam integritas Yusuf kepada Tuhan dan kepada suami daripada nyonya ini, yaitu Potifar. Apa yang terjadi? Justru akhirnya istrinya malah berteriak karena merasa Yusuf tidak mau. Istrinya justru dengan baju itu dia sebagai bukti teriak, dia bilang justru dia mau diperkosa oleh si Yusuf ini. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Lalu
Akhirnya kita tahu suaminya pulang dilaporin juga oleh si wanita yang kurang ajar ini gitu ya. Jadi memutar balikan. Nah teman-teman, saat ini kita lihatlah ya, dewasa ini ya, entah laki-laki entah wanita, semua suka membolak-balikan berita cerita yang ada, yang kita sering sebut hoax gitu ya. Berarti itu apa yang terjadi, jelas itu nggak ada bedanya dengan istri Potifar. Hati nurani tidak ada, dan orang itu jelas itu meskipun atas nama Tuhan, tapi sebenarnya dia sudah tidak percaya sama Tuhan. Dia tidak bertanggung jawab sama Tuhan, bagi sesama manusia. Yang penting keinginannya tercapai, apapun berani dilakukan. Ya seperti itulah, ya seperti istri Potifar ini. Nah, teman-teman, sehingga kita tahu bahwa akhirnya nasib Yusuf ditangkap lagi, masuk ke penjara, ya. Ya, tapi tidak apa-apa, teman-teman. Jadi kita nanti kita akan lihat cerita sambungannya apa yang terjadi ya. Karena pada akhirnya Tuhan tetap mengangkat dia dari semua pemfitnahan yang terjadi. Nah, ini yang terjadi teman-teman jadi orang. Kita meskipun kita yang penting kita bertanggung jawab sama Tuhan dan sesama manusia. Meskipun kita sering kali dikhianati oleh manusia, selama kita berpegang di dalam tanggung jawab kita kepada Tuhan, kita tidak usah khawatir ya, karena mereka itu yang mengkhianati kita, itu dia sedang bukan mengkhianati kita. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang kita percaya. Oleh sebab itu teman-teman, semoga renungan wisdom minggu ini bisa membuat kita evaluasi diri di dalam segala apa yang kita kerjakan. Kita belajar bertanggung jawab sama Tuhan. Kita belajar bertanggung jawab sebagai manusia, dan kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Oke? Salam wisdom untuk kita semua.